Iya, ini Cak Mat, alhamdulillah sudah ketemu Cak Mat. Cak Mat ini ketua HIPA Sido Muncul. Sido Hasil. Sido Hasil. Nah, lalu tok. Sido Muncul ini Karangsono. Karangsono. Berarti Sukorejo. Sukorejo. Sido Hasil Balung Kulon, Kecamatan Balung. Ini data saya ini ada tersiernya ada 6 B, BA1K, BBA2K, Balung ya, BA itu Balung, BBA2K, Bbar 3K, Bbar 3K, BPU1K. Nah, kalau kabloknya ada berapa Cak Mat? 6 ya, ada 6 ya. Sama dengan ininya ya? Sama dengan tersiernya. Ada 49 luasannya, 49 hektar, 121 hektar, 106. Ini luas-luas ini. Nah, alhamdulillah Cak Mat ini kali ini kita tidak berbicara hanya HIPA, tapi sekaligus beliau ini aktivis ini ya Cak Mat. Sampah. Apa? Sampah. Jadi pengolahan sampah. Jadi perlu kita ketahui Cak Mat, kita ini apalagi di awal musim hujan itu luar biasa. Sampah itu awal musim hujan yang datang itu bukan air tapi sampah yang masuk ke saluran. Dan saya kalau di dinas PU nggak ada itu pengolahan sampah itu, adanya di DLH. Tapi dampaknya ini besar sekali. Jadi ketika di awal-awal kita mau mengatur irigasi, justru disibukkan dengan sampah yang tumpah ruah ke saluran. Ini gimana Cak Mat? Awalnya gimana ini bisa menjadi aktivis pengelolaan sampah ini gimana ini Cak Mat? Ya. Terima kasih Pak Hamdan. Memang dulunya saya ini ketua HIPA Sido Hasil yang ada di Balung Kulon. Itu memang sangat miris atau sangat tidak nyaman dengan adanya sampah. Waktu itu saya menjadi aktivis dari awalnya dari ketua HIPA ini. Kesadaran saya sebagai ketua HIPA ketika di saluran irigasi, ketika ada giliran air gelondongan, kalau di sekunder itu gelondongan, dan pada waktu itu di Desa Balung Lor itu saluran irigasi itu melewati perkampungan. Ketika air itu sudah datang, itu bukan air. Jadi sampah di situ semua bermacam-macam sampah sampai baunya pun tidak nyaman. Airnya saya buang ke Bedadung dulu sebelum kita masukkan ke persawahan ke tersier, karena ada pembuangan khusus yang untuk sampah itu. Mencoba saya pendekatan kepada pemangku di situ. Kepala desa waktu itu almarhum Buriana yang sekarang suaminya jadi dewan di DPR Kabupaten sekarang itu. Saya mencoba mencarikan solusi ke dia. Ya dia sendiri ya angkat tangan karena bersangkutan berbenturan dengan lingkungan atau masyarakat dengan pola kebiasaan. Ya alhamdulillah setelah saya masuk sendiri ke komunitas yang ada di lingkungan itu sendiri dapat respon dan kita mencarikan solusi, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya sampah itu sudah di saluran yang di dekat perkampungan itu, tapi yang ada ini malah kiriman dari hulu. Nah itu yang repot. Kalau saya lihat itu kronologi dari hulu itu sebenarnya di situ kita sebenarnya banyak rumah-rumah yang di pinggir hulu itu ataupun di pinggir sungai itu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan dari persampahan. Soalnya mereka kadang sendiri yang bisa membuang. Nah ini yang saya takutkan ini Pak. Pertanian ini kan juga sebagai dampaknya. Nah kalau dampaknya sudah sampahnya mikroplastik itu sudah ada di pertanian, saya kira hama apapun akan cepat untuk berkembang biak di pertanian, sehingga kan kemarin-kemarin banyak sekali pertanian yang gagal panen karena apa? Hama ketika mau panen padi sudah ada hama. Ini ya juga hasil dari sampah-sampah yang sudah tidak layak lagi dikonsumsi oleh tanaman, karena air ini juga dari tanaman butuh air yang baik, tidak terkontaminasi dengan hama-hama ini. Pertanian pun ya saya kira akan bingung juga. Penemuan seperti apapun kalau airnya sudah tidak nyaman dikonsumsi oleh tanaman sendiri juga itu menjadikan masalah.
itu. Jadi mutunya itu kan bukan asal-asal ya sebenarnya. Iya. Harusnya ada ya kalau air minum jelas, tapi kalau air irigasi pun mutunya kan ada standarnya lah, minimal. Ada normal. Kalau di persampahan kita, bank sampah itu ataupun yang di teman-teman di kabupaten, saya juga ada pegiat di persampahannya itu di Dinas Perikanan, namanya Bapak Nurul Hidayah. Kalau Kolonel Cak Oyong atau dengan teman-teman itu membuat eco-enzim. Eco-enzim ini sebenarnya bisa digunakan untuk normalnya air, jadi dia bisa menetralisir kuman-kuman. Itu namanya eco-enzim. Itu sudah dilakukan di kabupaten dulu waktu acara hari ulang tahun di KLH lingkungan hidup. Jadi air berapa, ada ukurannya sendiri dari eco-enzim itu, kemudian dimasukkan ke air, itu menjadikan steril lagi air itu. Jadi untuk permasalahan kuman saya kira akan hilang di situ. Ini memang dari teman-teman. Jadi biayanya besar ya? Biaya tidak ada yang besar. Kalau di persampahan saya kira tidak ada yang besar. Karena persampahan ini kita menggunakan memang sistem kita pemberdayaan masyarakat. Jadi hasil dari sampah masyarakat kita kelola menjadikan pundi-pundi keuangan ataupun sebagai nilai ekonomi yang ada di rumah tangga ataupun di kelompok masyarakat. Ini memang saat ini sudah bisa ada. Memang saat ini masyarakat kita yang tahu hanya dampaknya sampah, tapi manfaatnya masih belum tahu. Nah, ini kalau tidak semua berkolaborasi, karena sampah ini ya kita mengacu kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah banyak lumpur, tidak bisa untuk dirias seperti apapun ya tetap banyak lumpur. Nah, ketika sampah ini sudah memang bersih, kita ya juga membantu dari dinas sosial, ya, terus dari BPBD kan. Semua keterkaitan di situ sebenarnya unsur utama dari dampak permasalahan itu di sampah. Betul. Dan alhamdulillah dari dinas pendidikan kita sudah digandeng untuk adiwiyatanya pada saat ini. Adiwiyata apa itu? Adiwiyata untuk lingkungan. Jadi di sekolah kita beri ada pendidikan tentang bagaimana kita mencintai lingkungan. Bagaimana dengan sampah kita kelola dengan sebaik mungkin sehingga itu menjaga manfaat dan itu bisa diimplementasikan ke rumah tangga masing-masing atau ke keluarganya masing-masing. Mantap. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai bank sampah induk yang ada di kabupaten ini, sumber masalah sampah itu ada di rumah tangga. Ketika di sumbernya sudah bisa memilah atau menempatkan posisi sampah, akan selesai masalah sampah yang ada di kabupaten. Itu harapan kita memang. Ya, ini di Jember ini, saya bukan di Jember aja ya, kalau kita kan tinggal di Jember, setiap hari melihat begitu berlimpahnya sampah yang tidak terkendali, seperti kayak vandalis gitu ya. Iya, memang seperti vandalisme sampah itu. Itu artinya dari sekolahnya sudah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, tapi kok masalah begitu kok nggak paham gitu. Itu yang miris. Artinya itu langkah sangat bagus jenengan, mulai dari masalah pendidikan ya, dari usia sekolah mulai ditanamkan kesadaran kan itu. Jadi supaya ya alhamdulillah anak saya juga dari awal lihat orang tua yang buang sampah itu malah berani menegur itu. Sudah saya tanamkan begitu. Kalau nggak anak-anak kita ini kita mungkin 10 tahun lagi nggak tahu seperti apa bumi ini dipenuhi sampah Jember ini. Ini Cak Mat, kalau dari hulu berarti di luar Balung Kulon ya berarti. Itu gimana Cak Mat mengatasinya? Kita memang mengatasinya memang harusnya gini. Kita kan kemarin sudah ada laporan ke saya di depan SMP 3 itu SMA 3 atau yang di kabupaten, ternyata yaitu memang sungai atau aliran sungai itu mengalir di daerah perkampungan. Lah tetap kita memberikan sosialisasi atau membentuk satu kelompok di rumah-rumah yang ada di hulu itu untuk membentuk bank sampah. Karena semua sampah yang saya lihat di sungai itu semua manfaat, tidak ada yang terbuang. Sebenarnya tidak ada, walaupun popok, walaupun semua itu ada manfaat. Tetap bisa dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Saya kira tidak ada. Kalau ada yang terbuang, saya ingin tahu mereka itu saya kasih binaan atau secara bagaimana mengelola sampah itu. Karena di klaster-klaster bank sampah ini sudah banyak teman-teman kita yang sudah membuat edukasi tentang sampah, baik dari popok, baik dari kertas, plastik.
dan kain-kain yang bekas atau buku semua ini sudah ada manfaatnya, menjadikan nilai ekonomi bagi teman-teman. Saya pikir ini kayak popok ini gimana memanfaatkannya? Popok ini sebenarnya ini satu terobosan. Kita memang berkolaborasi dengan Banyuwangi, yaitu Mas Herul. Mas Herul itu kan teman saya juga yang dari Popok Berkah itu. Betul. Sebenarnya pertanian kalau bisa menangkap permasalahan ini untuk membantulah mengurangi popok. Karena popok itu bisa menjadikan POC. Popok organik cair dan popok padat. Mantap. Dan pupuk padat. Jadi pupuk organik cair itu banyak fermentasi yang akan dikelola oleh teman-teman itu memang tidak murni popok, karena di situ jelinya pun mengandung kimia juga yang dipakai anak-anak itu. Popok itu mengandung zat kimia juga ada nanti, dan alhamdulillah saya juga mencoba kemarin, ternyata untuk tanaman tanaman seperti palawija itu sangat bagus untuk cairnya itu. Saya praktekkan sendiri, ya alhamdulillah juga berhasil. Nah, sebenarnya memang kita tidak punya regulasi, tapi kita memanfaatkan untuk kita sendiri ya. Kalau dijual saya kira tidak ada teman-teman kita yang mengedukasi dengan kegiatan seperti itu menjual, tidak ada. Walaupun ekoenzim, kecuali yang dari karya-karya ibu itu yang kemarin diborong oleh Bupati waktu acara WCDI di TPA itu, memang dari kegiatan teman-teman yang ada di bank sampah, jadi membuat pot bunga dari kain popok, terus membuat bunga-bunganya dari plastik-plastik. Jadi semua itu sudah kemarin, ya alhamdulillah anak-anak juga ada order, dan ini dari Polres sendiri ada permintaan tadi pagi telepon saya, dan saya arahkan kepada teman-teman yang sudah kreatif itu. Karena ada kunjungan dari Polda dengan kegiatan Bank Sampah Bayangkari itu. Mantap. Ini di hulu ini desa apa ini, Camat? Di hulu ini kalau dari Balung hulu ini ya kita mengacu kepada primer. Iya, karena primer itu kan berarti setelah bendung ya? Iya, setelah bendung ya. Primer. Kalau kita lihat kemarin acara WCDI saja itu di bendung di Curamalang, Dam Curamalang itu ya, itu kalau nggak salah hampir 25 karung yang dinaikkan oleh teman-teman WCDI yang di serentak tanggal 18 itu kalau tidak salah satu hari acara itu memang kita mengadakan susur sungai. Jadi pengambilan sampah di susur sungai. Padahal ini yang ikut kita memang teman-teman relawan tidak melibatkan dari dinas-dinas terkait. Hanya kita minta relawan ini hanya kesadaran. Jadi mereka itu apa yang kita lakukan susur sungai ya, punyaan siapa sungai nggak tahu. Yang penting kita beraktivitas di situ dan mengambil sampah yang ada di dambagi yang ada di saluran primer ataupun Dadung itu. Dan alhamdulillah sudah dapat kalau tidak salah kemarin hampir 55 ton. 55 ton di saluran hari aja? Iya, di saluran aja. Sebenarnya kalau di Kabupaten Jember ini setiap harinya itu perhitungannya setiap jiwa kan 0,50 kilo Pak, antara organik dan anorganik. 65 kilo setiap per jiwa ya? Kalau di global per hari seluruh kabupaten ini perkiraan menjadi 1.300 ton. 1.300 per hari loh? Iya, per hari. Organik sama anorganik. Ini nggak bisa di klasifikasi yang organik klarifikasi. Berapa? Ya, ini memang 60-40. 60-40. Iya. Yang 60 kayaknya organik, anorganik. Anorganik. Yang anorganiknya yang 40. Yang 40 anorganik ya. Iya. Oh iya. Nah, terus kalau organik kan lebih mudah. Iya, lebih mudah, lebih ringan. Kalau organik kan lebih berat. Iya. Nah, terus dari semua itu yang kita cover masih selama ini hanya 40%. TPA Pakusari itu 6 hektar, tapi bisa mengcover cuma 150 ton per hari. Terus dari 4 TPA yang ada di kabupaten ini hanya 50 ton ataupun ada yang 30 ton. Jadi kalau yang lain, ya ini kita berpikir yang 600 ton itu kemana? Ya secara otomatis ya ke saluran irigasi, ke selokan, ke karangan, ataupun dibakar. Ini sudah nggak layak diteruskan oleh anak didik kita, karena kita tidak ingin Pak Hamdan, kita sebagai pelaku bank sampah ataupun teman-teman ini sudah mempunyai tekad, kita mempunyai keinginan jangan sampai anak cucu kita itu diberikan air yang kotor, diberikan udara yang tidak segar, ataupun diberikan buah-buahan yang tidak segar. Kalau ini sudah habis
dengan permasalahan ini dampak alam pun ya juga akan tidak seimbang dengan keadaan kita. Ini kan mikroplastik ini kan bahaya sudah sekali. Mikroplastik itu paling rentan karena tidak bisa dimusnahkan. Tidak bisa, 150 tahun. Jadi dimakan ikan, ikannya kita makan, kita keracunan 150 tahun untuk mikroplastik. Lah, saya ngomong memang apa? Orang yang membuang sampah plastik lah ini. Ini mungkin bisa saya bukan seorang pondok atau apa. Secara tidak langsung ataupun langsung dia membuang, tapi dia menjadikan dampak masalah. Betul. Nah, ini merupakan dosa jariah enggak? Betul. Dosa jariah loh. Iya. Apa? Karena dia itu menjadikan dampak, kita enggak paham. Ini dampaknya kita loh. Nah, terus 150 tahun umur kita berapa? Betul. Itu pertanggungjawabannya seperti apa? Pertanggungjawabannya itu generasi berapa? Kalau kita punya dasarnya kan kalau sudah kesadarannya itu tumbuh ya. Ada dua problem kadang-kadang. Apakah itu ketidaktahuan atau terlalu mengabaikan, males gitu. Jadi nggak mau perhatian dengan hal. Padahal itu sangat vital, itu penting. Masyarakat itu kalau ada pembuangan yang ada di di mana ini Jalan Argo Puronganan itu ya, Imam Bonjol itu ya. Walaupun ditulisi 7 turunan sampai miskin, tidak akan selesai, Pak. Tidak bisa. Karena masyarakat kita itu manja semua. Ketika ada permasalahan harus kita terima beres atau apa. Sebenarnya itu pemerintah memang mempunyai regulasi atau membuat perda. Insya Allah perda ini akan keluar awal tahun Januari ini. Alhamdulillah. Nah, ini sudah kita godok ya. Nah, ini kalau tidak ada support dari masyarakat juga sebagai pelaku atau pemerintah yang terkait yang lainnya, semua tidak perusahaan produksi sampah, kalau tidak ini bisa kolaborasi ya tetap aja perda itu tinggal perda, tapi endingnya kan menjadikan pro kontra dan masyarakat apa yang akan diharapkan oleh masyarakat dengan sapras yang ada di pemerintahan ya, kita ya dibantu saprasnya seperti itu. Kalau tidak ada sapras kita membuat perda ya lucu kan? Iya betul. Lucu kan, jadi sudah tumbuh sadar, sudah ada aturan, tapi mau buang tempat sampahnya nggak ada. Itu yang bingung lucu. Nyari tempat sampah. Insya Allah kalau Jember nanti kita sudah penekanan di kabupaten ada bank sampah setiap desa satu bank sampah. Mantap. Ya, kemarin saya juga dikasih tahu dari DLH katanya masih untuk mencari depo itu kebingungan, kesulitan. Karena apakah karena harus ada lahan kosong, kemudian harus terisolir dari keramaian, ini kan susah. Makanya ini kan gini Pak, kalau sudah ngomong sampah, apalagi depo itu kan transit sampah. Nah, kalau di situ ada pengelola sampahnya, saya kira tidak ada masalah. Makanya kalau desa-desa itu kan kadang ada sebenarnya tanah yang kosong. Kalau dia itu bisa manfaatkan tanah itu untuk depo sampah, nah itu sebagai transit sampah ke situ punya masyarakat, akhirnya dipilah. Banyak nanti di situ akan pemulung atau bisa diuangkan kan? Ketika residunya sudah tinggal berapa kintal, dia akan dibawa oleh armada dari DLH ke TPA. Jadi depo itu manfaatnya sebenarnya untuk kegiatan masyarakat juga. Tidak ada yang ngomong bau, enggak ada yang bau. Kalau sampah itu didiamkan malah bau, tapi kalau diurai enggak akan bau. Sebenarnya depo itu memang harus ditangkap oleh semua desa-desa yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan itu. Soalnya kan bisa menjadikan pemberdayaan masyarakat, gitu loh. Ada nilai ekonomisnya itu. Ada nilai ekonomisnya. Ini yang harus benar bisa ditangkap oleh pemerintah desa. Cak Mat, ini sebelum kita ke pengolahan sampah ya, kan sebelum masuk pengolahan sebenarnya kan ada 3 prinsip ya. Reduce, mengurangi, kemudian reuse, memakai lagi, kemudian recycle. Nah ini mengurangi ini kan di hulunya sampah, orang buang sampah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga volume sampah itu tidak semakin meningkat? Itu kira-kira apa ini saran jaringan? Makanya kan kita membina bank sampah yang ada di saluran-saluran itu sebenarnya di bantaran sungai yang ada perkampungannya, dibentuk suatu kelompok bank sampah. Saya kira itu lebih manfaat. Karena apa? Ketika
sampah yang sudah dari rumah tangga, dari sumbernya itu jangan sampai terkontaminasi dengan tanah. Semua plastik itu tidak bisa terkontaminasi dengan tanah, akhirnya dia itu tidak ada nilai jualnya. Betul. Tapi kalau langsung dari dapur, dari tangan seorang mau membuang itu langsung masuk ke kantong-kantong yang sudah disediakan, minimal kantong itu untuk anorganik gitu aja sudah, sehingga plastik masuk ke situ. Dan saya penerapan ini sebenarnya bisa diterapkan di manapun, Pak. Tinggal hanya pelaku yang ada di lapangan, karena memang kalau melihat dari mengukur dari nilainya, pertama memang sedikit, tapi kalau lama-lama itu menjadikan tabungan, seperti di desa saya ini kan sudah ada tabungan emas. Setiap hari Sabtu kita mengambil sampah plastik yang kira-kira itu dari pengepul atau lijo itu tidak ngambil, kita ambil gitu, menjadikan menjadikan tabungan mereka. Dan alhamdulillah setiap bulan itu ada yang dapat 50.000. Dan kalau di kita tabungan emas itu memang langsung kita hargai sampah itu, kita beli langsung nominal masuk ke buku tabungan emas, langsung keluar emasnya berapa, 0, berapa. Dan saya sendiri memang masih baru untuk dari CSR-nya Penggadian, kita masih baru kerjasama. Tapi Penggadian sudah mensupport kami dengan bermacam-macam, yaitu kita sudah difasilitasi armada, roda 3, terus difasilitasi kantor plus full sudah dengan perlengkapannya. Lah ini kita menangkap bahwa ini sebenarnya dari semua lembaga itu bisa seperti ini, bekerja sama dengan teman-teman yang jadi artinya model ya ini kalau Balung Kulon sudah yakin ya, sudah mantap model role modelnya untuk pengolahan sampah ini kan sudah mantap ini, dari mulai dari hulunya, pengolahannya kan sudah mantap ini. Sampai kemarin saya ke kantor desa itu sudah misalnya ada sampah ini sudah tidak lagi disuruh, sudah aktif, sudah proaktif. Nanti saya kirim ini sampahnya, waduh luar biasa. Artinya di Balung Kulon ini modelnya seperti apa ini harus menjadi harus di copy paste. Memang kita kan Balung Kulon ini menjadi rujukan pilot projectnya yang ada di kabupaten, karena sudah masuk 6 besar provinsi lah, tinggal tunggu kita nomor berapa. Kemarin kan sudah penilaian dari tingkat provinsi, tinggal kita itu urutan yang keberapa di provinsi dari 32 kabupaten mungkin berapa kabupaten yang ya alhamdulillah ini teman-teman. Sebenarnya saya sendiri ya juga kalau di Bank Sampah Induk itu cuma saya mengarahkan ke teman-teman aja. Jadi kalau saya sebagai ketua Bank Sampah Induk, memang aklamasi mereka yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, dari Kabid, Kasih, dan Kadisnya, memang saya disuruh membina teman-teman yang ada di kabupaten dan semua nanti di seluruh kabupaten. Memang sudah sepakat kita wes apa ya yang menjadi niat kita, nggak usah ragu. Saya kan bilang ke teman-teman, kalau sudah punya niat baik, jangan sampai sampean gagalkan. Kenapa? Yang gagalkan sampean itu setan, saya gitu kan. Ya Pak Mama kita terus gerilya ke desa-desa, Pak. Ya itu dari saluran itu saya kepingin bagaimana saluran irigasi itu kelihatan cantik airnya kalau jalan, tidak ada sampah, kan gitu, Pak. Apalagi di pinggir samping kanan bisa ditanami bunga atau itu saya kepinginnya ada di situ. Ya apa caranya? Kemarin saya melihat saluran irigasi yang direhab, ada normalisasi juga, luar biasa. Sampah yang biasanya di dapur, bumbu masak, kemudian bungkus-bungkus mie instan itu sampai di tengah sawah. Sampai saya sambat ke ini, monggo kalau diangkat. Pak, drivernya adalah. Halo, iya Pak Imron. Halo, saya ada di pengairan sementara. Nanti ini mau meluncur ke sana. Bentar lagi. Masih 8:30. Saya pasti ke sana Pak Imron, tenang ya. Sudah dekat ke sana. Drivernya dari DLH yang bagai divisi pengangkutan kan sekarang ngambil sampah-sampah yang di perkotaan. Saya kan prioritas di perkotaan itu difasilitasi DLH. Jadi armadanya yang mengambil di bank sampah di kelurahan, di RW. Memang kita minta dari DLH. Hari ini mau dikumpulkan. Jadi kita tahu bahwa Bank Sampah Induk itu bisa memfasilitasi dari unit sampah yang ada di
itu yang ingin saya diskusikan. Jadi kan setelah saya mengeluhkan ke Pak Kades kan, Pak gimana ini masak bumbu masak juga, bungkus-bungkus mie juga sampai tengah sawah itu. Ya kita sudah banyak hal kita lakukan katanya gitu. Bahkan kita sudah bagi-bagi tempat sampah. Saya bilang ya kalau cuma bagi tempat sampah itu malah menjadikan masalah. Iya. Artinya masalah itu bukan selesai, bukan solusi, tapi hanya pindah tempat. Tambah memindah masalah. Hanya pindah masalah, masalahnya tetap hanya berpindah aja. Gitu. Oh iya. Jadi artinya seharusnya kan ada konsep ada konsep bagaimana cara, apakah dipungut, diambil atau bagaimana itu yang ideal bagaimana, Camat? Yang ideal. Saya selama ini kan gini, memang dari pemerintah desa itu banyak yang nggak ingin ribet dengan permasalahan seperti ini. Sampah itu kan kayaknya kan ribet, tapi ketika kita fokus untuk menangani, sebenarnya di situ kan ada serapan anggaran dari DD itu 20% untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa ini tidak terpakai? Kalau sekarang saya maklumi karena COVID ya, jadi banyak hal masuk ke situ. Tapi kalau sudah landai, tidak ada permasalahan, 20% loh besar untuk pemberdayaan. Ngapain ini tidak dipemberdayakan ke masyarakat? Minimal untuk pembuatan sapras, pengelolaan kelompok-kelompok masyarakat dengan adanya permasalahan sampah. Saya kira tidak ada yang sulit. Padahal ada nilai ekonomis ya. Ada nilai ekonomisnya. Artinya idealnya per desa seharusnya ada tempat pengolahan. Iya, ada pengolahan. Investasinya berapa itu? Apa perlu misalnya insinerator atau bagaimana? Kalau di kita itu tidak terlalu tinggi lah untuk permasalahan dengan karena kalau sudah ada perlakuan sampah, kebanyakan invest yang akan datang gitu loh. Karena apa ya, invest saya itu juga banyak, itu mesin saya itu yang dari pencacah plastik itu malah diinvest dari Bali saya. Punya kan saya pabrik untuk pembijian plastik, jadi sampah digiling jadi biji plastik itu. Itu alatnya itu dari mana itu? Dari investor orang ketiga. Jadi tidak ada yang sulit ketika memang ada perlakuan. Ketika tidak ada perlakuan sampah, ya sulit kita mengarahkan kemana kalau tidak ada apa-apa. Betul. Kalau untuk masalah sampah sudah terkumpul, saya kira terpilah. Nah itu terpilah itu yang masalah. Iya. Kadang-kadang kan apa ya, nggak telaten ya memilahnya. Padahal kalau nggak dipilah ya percuma. Kan biayanya lebih besar. Kalau saya sarankan kan harus memilah dari sumbernya. Dari hulunya ya. Dari hulu atau dari rumah tangga lah. Dari rumah tangga, dari sumbernya. Organik pun tidak ada masalah. Organik itu sebenarnya ada dibuat budidaya. Saya kan di rumah budidaya cacing. Jadi hasil dari sampah organik yang saya punya, sisa sayur, sisa buah, sisa apapun yang selain daging gitu, kita kasihkan ke cacing sudah. Kemarin panen saya kemarin. Makanya ini sebenarnya kalau dilakukan setiap rumah, tidak ada yang sulit, tidak ada perlakuannya khusus. Apalagi maggot, tidak ada perlakuannya tapi khusus. Sistemnya harus dibikin ya, Cak Mat ya. Ya, cuma media kecil kok. Bukan, sistem persampahan dari sumbernya sampai dengan pengolahan itu berarti gimana? Apakah dijemput atau gimana itu? Kalau di teman-teman yang di kelompok yang di desa-desa itu ada penjemputan. Kayak bayi itu loh, Bambang. Kalau ibu-ibu kader-kader timbangan bayi gitu ya. Nah, jadi mereka itu datang kan bawa anaknya ditimbang. Kalau di desa seperti itu, setiap dusun ada timbangan sampah, masyarakat membawa sampah, itu loh. Gitu ya. Sudah terpilah ya? Sudah terpilah, ini kertas, ini plastik, sudah. Tapi memang masih belum maksimal kalau di masyarakat karena mereka kan tidak terlalu fokus. Jadi nanti yang bisa memfokuskan pemilahan ya termasuk pengurus bank sampah. Nah, makanya BSI ini sebagai bank sampah induk saya akan membuat pilah sampah siap produksi. Jadi tidak milah lagi karena nilai jualnya lebih tinggi daripada masih tercampur gitu. Iya, betul. Iya. Dari sampah jadi berkah. Iya, dari berkah. Soalnya setiap kilo itu sampah itu kalau bank sampah bisa mengambil keuntungan 30%. 30% per kilo dari harga sampah. Ada yang 1.500. Iya. Ada yang ngambil berarti ya? Iya. Ada yang ngambil. Plastik ngambil. Iya, kertas. Semua pokoknya, Pak. Semua sampah. Satu orang atau beberapa ini? Ya tergantung kelompok bank sampah itu anggotanya berapa gitu aja. Yang ngambil ini divisi dari bank sampah biasanya. Jadi di struktur bank sampah kan ada divisi pengangkut. Seperti tadi ini Pak Imron sebagai divisi pengangkut, terus ada divisi pilah,
divisi sosialisasi. Jadi ketika masyarakat itu sudah dibina, oh sampah ini. Kalau masih sulit terus secara kontinu, saya kira tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kemauan mau nggak dia itu untuk melakukan itu. Istiqomah itu iya. Sulit itu. Saya loh tahun 2017. Saya dulu itu memang mitra DLH waktu 2017 sama teman-teman ya seperti Pak Aris, Pak Sigit, Pak siapa namanya yang pindah dari Sektam yang ada di Pakusari itu, terus pindah ke Cipta Karya itu satu paket dulu saya, terus dipindah Pres. Hilang semua teman yang ada di dinas. Akhirnya saya fokus ke desa saya sendiri akhirnya. Ya, dan Pakusari dulu kan jadi ini ya. Andrian. Maskot itu ya. Maskot. Karena ada apa namanya? Terakhir. TPA ya. Iya, TPA. Teman akhir tapi kok bagus kayak jadi taman. Ya itu. Setelah terakhir ada kunjungan dari Bupati Madiun ke sana. Setelah itu dipindah semua dari orang. Akhirnya tidak terurus, rusak. Dan alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan lagi rupanya. Jadi lebih bagus lagi dari sudah kembali dulu. Ya. Zona pasifnya lebih bagus. Mantap. Itu sudah menjadikan aset TPA itu yang luar biasa. Berapa nilai nominal keuangan masuk ke situ sudah. Mantap. Setiap hari. Karena di situ ada UMKM banyak. UMKM-nya banyak jualan itu. Parkir ya. Ya, untuk kunjungan. Dia wisata lokal tapi jadi, kan luar biasa walaupun biasanya lokal. TPA identik dengan apa? Kumuh, jorok, bau. Enggak bau sana. Di Pakusari ini malah jadi taman ya. Iya, enggak bau. Luar biasa. Enggak ada lalat, ya enggak bau. Ya, ini kan perlu jadi contohan TPA yang lain. Mantap. Tapi seharusnya kalau kata kembali ya, seharusnya sampah itu di desa itu kan seharusnya sudah selesai di desa ya Cak Mat ya? Selesai di rumah tangga desa sudah selesai. Ya. Jadi tinggal kalau di Pakusari itu apa? Perkotaan sama perkotaan. 11 apa? Berapa kecamatan itu? 5 kecamatan kalau tidak salah. 5 kecamatan. Iya. 5 yang kecamatan. Jadi 3 kecamatan kota. Iya, 3 kecamatan yang ada di perkotaan juga. Ya kan ada 3. Ada 5 kecamatan. Tercover ke sana. 5 kecamatan. Iya. Mantap. Terus ini jenengan kan sekaligus kan ketua BUMDes ya. Bukan, saya ketua unit bank sampahnya. Oh, unit. BUMDesnya lain. Oh, gitu. BUMDes lain. BUMDesnya gimana itu? Apa? Sebenarnya role modelnya gimana? Ya, role modelnya BUMDes ini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Dia itu akan mengatur potensi desa yang ada di masing-masing desa. Karena setiap desa kan tidak sama potensinya, Pak. Ada kerajinan, ada pertanian, ada pariwisata, ada pertokoan. Jadi BUMDes ini sebagai wadahnya. Dan di situ BUMDes bisa menciptakan unit-unit usaha yang ada di desa masing-masing. Oh, iya. Kebetulan di tempat saya hanya 2 unit, kerajinan sama bank sampah. Apa itu ada koneksi? Ada ya. Ada. Wajib ada koneksi. Karena memang sebagai BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ya di bawah naungan BUMD daerah, Badan Usaha Milik Daerah kan gitu. Hanya ke situ serapan anggaran akan tercover dari situ, dari BUMDes. Baru BUMDes ini merealisasikan ke unit yang mana yang memang harus prioritas, memang di situ potensi yang harus diangkat. Ini kan tepat sasaran, Pak. Tapi ya lagi-lagi memang kita itu namanya sampean kesadaran dan ketaatan bagi satu pelaku-pelaku yang ada di dalam kulang bagaimana. Karena BUMDes ini masih terkontaminasi dengan formalitas aja. Jadi serapan anggaran ketika itu di lapangan tidak ada yang dihasilkan, akhirnya laporannya nihil. Ini sangat miris. Sangat miris, Pak. Serapannya besar-besar loh di BUMDes. Ada yang sampai 300, 200. Nah ini pertanggungjawabannya ini masih kurang bisa bisa mengena kepada mereka-mereka. Harusnya ini tepat. Kadang-kadang gitu. Saya kan tidak senangnya gitu, Pak. Jangan mengada-ada kalau tidak ada pelaku yang di bawah. Betul. Akhirnya itu akan habis. Tapi pelaku yang di bawah ini itu aja yang disupport, kan tinggal. Tapi lagi-lagi saya tidak paham. Karena apa ya? Kalau namanya program, kemudian pencanangan apalah gitu, itu kan formalitas lah lebih besarnya. Tidak tepat sasaran kadang. Saya miris sana. Contoh seperti apa? VCDI ya? Ya, VCDI ini. VCDI ini kan tidak ada. Selama ini saya nggak pernah ada strada sampah juga nggak ada. Kegiatan apa susur sungai nggak ada. Tahu-tahu ada VCDI. Iya. Dan itu pun ya saya dikasih tahu udah sore, besok pagi mau. Aduh ya ini. Saya bilang kalau
kalau mau menangani masalah begini ini nggak bisa revolusioner, nggak bisa. Ini harus pelan-pelan sekali dari jauh-jauh hari menumbuhkan kesadaran sampai dengan ada aksi itu sudah lahirnya dari kesadaran, bukan lahir dari dari baliho, dari seruan-seruan. Memang kalau WCD itu World Clean Up Day itu memang serentak seluruh dunia pada saat itu. Semua tercover seluruh dunia. Jadi sehingga pada tanggal 18 itu memang kalau Jember ini sudah 3 kali melakukan. Dulu saya itu malah susur sungai di depannya Dira itu. 2.500 tahun 2018 kalau nggak salah. 2.500 peserta saya turun ke sungai. Wow. Itu loh, saya membantu. Makanya saya kan makanya kan dengan adanya kemarin susur sungai juga saya manfaatkan karena saya ketua HIPA yang ada di saluran itu. Jadi Pak Camat, Pak, saya minta tolong ini karena ini. Oh iya sudah Camat, kita sudah dikondisikan saluran irigasi sampai turun teman-teman sampai seperti itu. Si satu ini sosialisasi pergerakan yang bisa menyadarkan. Kalau hanya cuma ngomong bla 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 seperti ini, kadang masyarakat masih belum teman-teman ternyata relawan ini terjun ke bawah karena hasil dari kreatif tangan kita, maksudnya membuang saenake. Lah ini menjadi tolak ukur mereka. Apa kita harus melakukan seperti itu lagi kan? Gitu, Pak. Kalau WCD ini memang sudah 3 kali. Bahkan Bu Faida kemarin yang di Kaliwates itu sudah ngomong, perda akan saya keluarkan sampai akhir tahun ini. Sampai akhir nggak keluar. Ya tahu ya problemnya apa. Saya juga pernah membahas itu perda sampah. Strategi daerah masalah sampah. Selama ini yang bisa dilakukan itu sampai membuat jaring. Jaring yang mengerikan. Enggak mampu, Pak. Iya. Pernah kita itu sama Dela itu membuat jaring, pengambil jaring di Grenden. Enggak mampu. Jadi ya setinggi apapun jaring itu lemparannya. Buang sampah itu sampai waduh luar biasa. Masyarakat itu semakin tinggi jaring, semakin tinggi lemparan. Iya. Itu. Makanya tidak bisa dengan model begitu. Artinya kita harus mulai dari sumbernya bagaimana, kesadarannya bagaimana, ini yang penekanan seperti itulah. Kalau undang-undang dikeluarkan nanti sanksi beratnya ada, sanksi ringan ada, itu betul. Itu saya sepakat itu. Jadi kalau nanti sanksi beratnya itu atau sanksi ringan, sekarang kan malah lebih enak. Ketika ada yang kena satu sanksi, medsos ramekan. Nah ini kan menjadikan inilah ketemu orang saya buang sampah ini saya kena kan gitu. Buang sampah ini sampai karung-karung. Ini serius sekali buang sampah kayak gitu. Artinya mengerikan itu kalau sampai begitu itu. Saya melihat itu waduh miris. Artinya kalau saya ini sudah klop ini. Harapan saya nanti ketika ada vandalisme seperti itu ada tindakan tegas dan menjadi contoh yang lain, bahwa kan kita ini ada orang mengingatkan, Pak kan dilarang buang sampah, itu tulisannya, itu kan cuma tulisan ya. Iya, susah. Orang Indonesia itu terpinter. Susah sekali. Akalnya itu. Kalau nggak ada tindakan hukum ya sampai kapanpun ya tetap aja nggak ada shock terapi ya untuk pelanggar-pelanggar itu. Dan lagi pun banyak pertokoan sekarang yang sudah ngawur. Buang styrofoam itu sebenarnya styrofoam yang gabus-gabus itu dari pertukuan loh. Banyakan dibuang ke sini. Padahal itu ya juga bisa nilai ekonomi gitu. Tapi mereka ya kadang buat seenaknya. Kalau misalnya nanti peraturan daerah tentang sampah itu dirilis, kira-kira gimana Cak Mat? Harapannya nanti sistemnya akan seperti apa? Kalau sistemnya dari perda sampah itu tak lihat dari kemarin mempelajarinya itu memang banyak penekanan kepada masyarakat yang sifatnya membuang sampah itu, tapi di situ kan mempermudah dari teman-teman pegiat sampah yang ada di desa-desa itu akan menjadikan membantu lah ya, kerjaan lebih ringan ya. Nah, kalau bank sampah ini surat saktinya ya perda itu nanti. Betul. Kalau ada surat sakti, ini perdanya. Nah, ketika mereka membuang sampah sudah salah, terus dia kena sanksi, dia ngomong mana saprasnya, ada bank sampah enggak di desanya? Iya, betul. Kalau ada kenapa tidak langsung ke bank sampah secara secara sapras yang diberikan oleh dia. Nanti ya kita tetap mengacu kepada sapras yang ada di bank sampah itu, entah wadah, entah apa seperti trust bag atau apapun. Enggak sulit sebenarnya Pak. Sulitnya itu ya
ketika di satu desa tidak ada yang peduli, satu saja. Kalau satu tidak peduli, berapa penduduk yang di situ? Nah, terus tidak peduli ini, dia membuang sampah kemana? Ini yang jadi masalah. Tapi kalau masih ada berapa persen, 1%, 2%, dia kan akan terus mengembangkan gitu, Pak. Iya, betul. Nah, kalau tidak ada perlakuan sedikit, ya tidak bisa. Berarti ini jenengan harus cari kader-kader. Iya, pengkaderisasi. Saat ini memang seperti itu. Kita sudah ada banyak bank sampah yang di kabupaten sudah masukkan. Sebentar lagi kan saya minta untuk ditandatangani SK itu, karena SK dari bank sampah itu sangat dibutuhkan dari teman-teman juga. Karena bisa sinergi dengan wilayah masing-masing. Ketika dari BCA di tempat ataupun kantor pos ataupun Indomaret itu bisa dilobi untuk kerjasama. Betul. Karena dia di situ ada distribusi kebersihan. Nah, ini menjadikan mereka bisa sinergi dengan dia, sampahnya juga nggak akan macam-macam gitu loh, Pak. Tempat sampahnya juga apa ya? Berarti harus terpilah ya? Iya, pemilahan. Pemilahannya berapa macam? Kalau untuk masyarakat umum sekarang cuma kita pakai dua aja ya? Iya. Kalau untuk organik saya kira enggak terlalu mereka tidak terlalu, yang penting organik itu bisa membuat tempat khusus dimasukkan, nanti itu kan jadi kompos kalau memang tidak bisa diolah. Nah, kalau tidak bisa budidaya ataupun apapun, langsung masukkan ke tanah lubang, bisa jadi kompos. Kan terurai, Pak. Yang tidak terurai ini plastik. Tapi nanti itu ada plastik sama kertas. Plastik dengan kertas. Kalau untuk logam saya kira walaupun ditaruh enggak dikantongin tidak apa-apa. Kalau kertas ini yang bisa kena air ya tidak ada jualnya. Kalau plastik terkontaminasi tanah ya tidak ada jualnya, kan eman. Anorganik berarti milahnya nanti di bank sampah ya? Iya. Milah maksimalnya di bank sampah. Kalau di rumah tangga cuma anorganik. Semakin banyak macamnya, semakin sulit menerapkan. Saya mencoba. Sebenarnya kan ada 9 kan ya? Saya nyoba itu dari sampah rumah tangga itu pernah saya di Umbulsari. Dia tuh tidak beli, Pak. Dia dikasih oleh masyarakat, disuruh ngambil daripada dibuang berserakan, plastik-plastik dimasukkan ke kantong. Saya coba, saya pilah. Ini jadi berapa kira-kira saya pilah? Saya gitu kan ke ketua bank sampahnya. Nggak tahu, Pak Mat. Ayo tak pilah. Jadi berapa? 17. Satu kantong. 17 sampah plastik. 17 macam. Iya, satu kantong itu 17 macam. Ada plastik, ada kadang-kadang plastik aluminium foil. Itu kan beda itu. Iya, aluminium foil. Plastik sendiri kan ada kualitas masing-masing. Oh iya betul. Jadi enggak semua plastik sama, enggak. Betul. Wah, itu karena nilainya kan ada yang paling tinggi itu 4.000 per kilo. Ada yang 2.000 sampai yang paling rendah itu 750 plastik. Tapi 1 kilo plastik paling satu sak padat itu paling 5 kilo 4 kilo tekan. Pusri, wadat itu paling 4 kilo 5 kilo, Pak. Kalau diuangkan misalnya plastik berapa kilo kalau mengambil dari warga itu? Berapa? Tergantung kita pengambilan tiap minggu. Per kilonya berapa? Maksudnya berapa rupiah? Ya kita pakai stand 30% dari 30%. Harga jual harga. Sama 1.000 ya berarti 700 kita ambil. Per kilonya? Iya. Per kilonya ya. Dari semua item sudah, entah itu sampah botol aqua, semua kita kasih 30%. Plastik, botol plastik, ada tas kresek, macam es. Itu jadi satu ya? Jadi satu. Karena ada yang dulu saya tahu ada pengolahan botol air mineral. Lain dengan aqua, yang gelas. Oh beda? Lebih mahal gelas. Iya kan? Oh botol dengan gelas ini beda? Lebih mahal gelas. Gelas itu kalau sudah dicacah jadi biji di pabrik saya kirim itu 15.000 per kilo. Belum pelet. Kalau pelet lagi tambah mahalan lagi, langsung jadi bahan jadi. Iya. Itu dimasukkan di tempat pembuat botol udah bisa langsung pelet itu. Iya. Makanya kalau kita produksi pembijian plastik itu kalau salah sedikit itu jadi masalah. Jadi ada campuran sedikit aja wis potongannya tinggi gitu. Makanya kan maksimal produksi itu harus jangan sampai tercampur. Soalnya kalau yang saya produksi itu ada kalau 16 item yang saya giling dari PP itu. Ya kalau banyak yang belajar seperti itu memang nggak bisa secepat. Kadang saya coba di Jatisari itu pernah belajar 1 bulan lah.
Setelah itu saya coba kunjung ke sana, coba beli sampah di pengepul, sontoran bermacam sampah sudah. Coba sama pilah, saya gitu kan. Ternyata ya salah, ini salah. Oh iya ya Pak ya, memang masih harus benar-benar bisa. Luar biasa. Ini saya ngajari yang di HOK sampean. Kan di TPS 3R Bank Sampah Induk kita kan dikasih 10 pekerja sama Dinas Lingkungan Hidup, HOK harian ongkos kerja. Ininya itu aja dupa cetak nyelo Pak. Saya pertama saya gitu kan. Jadi mereka akan cetak nyelo. Pusing kepala. Saya gini, enak sampean loh, nanti dari kegiatan saya sampean sudah dapat, sampean HOK-nya sudah, gaji dari DLA sudah dapat. Kan jadi tambah nih sampean. Oh iya Pak, ya Pak. Tidak usah banyak ngeluh, camar lo tidak tahu ngeluh saya itu. Senengi kerjaan itu, insya Allah akan bawa berkah. Iya Pak. Ya setiap hari dia bilang, Pak nanti ini saya lihat lagi. Luar biasa. Saya berharap nanti banyak sekali cakmat di Jember ya, cakmat-cakmat yang lain. Iya. Karena kan saya kira banyak Pak. Oh iya gitu ya. Saya kira banyak. Saya kan hari-hari kalau lihat-lihat itu, aduh gimana? Apalagi di pasar. Sampah pasar itu apa nggak ada penanganan? Pasar itu memang makanya tercampur plastik sama sebenarnya kalau pasar sendiri ada edukasi ya memang di lagi-lagi kita itu ke pelaku yang ada di pasar sendiri, sebenarnya pasar sendiri bisa memanfaatkan kan. Kalau sampah pasar saya kira itu plastiknya bagus-bagus tapi dicampur sama organik milah lagi kan susah. Itu kan mending kalau lapak-lapak dikasih kantong udah Bu, kalau plastik masukkan sini sudah. Yang organik biar dibawa petugas. Betul. Nanti 1 minggu diambil berapa tuh Pak? 1 lapak ya. Gitu ya. Tuh, ambil jadikan kegiatan. Sebenarnya luar biasa. Itu masyarakat itu hanya tahu dampak. Manfaatnya masih banyak belum tahu. Oh ternyata bisa dibuat, oh ternyata bisa dijual, oh ternyata dibuat ini seperti ini bisa, itu banyak seperti itu. Ini sosialisasinya ini Cakmat yang kurang ini, mudah-mudahan nanti makanya dengan pergerakan teman-teman pergerakannya masif bisa. Terus apa, saya itu gini kalau melihat ada aktivis-aktivis susur sungai, aktivis lingkungan yang di Jogja itu apa itu namanya itu kan dia bisa melebarkan kemana-mana. Wah, di Jember ada enggak saya? Ada. Padahal ada ya. Ada. Cuman Bedadung itu ya pembuangan sampah liar itu teman-teman sudah susur sungai mulai dari hulu sampai hilir. Ada berapa titik? 150 titik. Berarti TPA terpanjang di dunia itu Jember. Tempat pembuangan akhir cat. Luar biasa. Ada data semua teman-teman punya. Nah, ini tadi kita memang terus merangsek seperti ini akan tahu sampah yang tercover yang bisa dikelola berapa ton ini ya dari bank sampah ini nanti masukan. Saya kira itu ya enggak kita bertahap Pak karena keterbatasan dari teman-teman juga secara SDM juga ada. Kita juga walaupun didampingi akademis kita mencoba menyatukan antara teori dengan di lapangan. Soalnya banyak teori tapi di lapangan tidak sesuai kan ada. Gitu. Masyarakat kita itu banyak banyak karakter lah. Ada yang ada yang taat wilayah, ada yang tidak taat. Apalagi di perkotaan, aduh, ini urusannya dinas kebersihan. Payah lah dilempar ke situ. Ya padahal ya memang kalau dari segi kesehatan kan mungkin belum terasa ya. Tapi sebenarnya dampaknya itu sudah ada, itu banyak penyakit, banyaknya hama, tapi belum menyadari bahwa itu dari hal-hal sepele. Yang diabaikan. Akhirnya seperti gini kalau saya mengibaratkan seperti dosa-dosa kecil kemudian menggunung akhirnya benar-benar jadi dosa besar. Ya kreatif kita sudah. Ya baik Cakmat, terima kasih banyak ini informasi ini. Saya juga terjawablah pertanyaan saya selama ini. Bagaimana ini mengelola seperti ini kan jarang yang concern ya. Jarang. Karena umumnya bahkan orang itu sering mengabaikan itu loh, masalah ini sering abai karena dampaknya belum tahu. Kalau melihat bagaimana di hilir
dihilir di muara seperti itu, mungkin seperti itu kebiasaannya itu. Kebiasaan kecil yang kalau orang buang, bukannya bukan buang di tempat sampah aja, buang sembarangan aja, itu ujung-ujungnya itu akan ke muara. Karena kan air di bawah air hujan kemudian ngumpul, kemudian ketemu lagi dengan air-air yang lain, semuanya kan sekarang banyak. Walaupun di pekarangan sedikit sudah hujan sedikit banjir, padahal itu sudah pori-pori tanah tertutup plastik itu sudah. Kalau musim kemarau panasnya luar biasa, karena uap tidak. Ya jenengnya apa ya? Kayak rumah kaca. Rumah kaca. Kayaknya tanah itu sudah tidak bisa sinar menembus, tapi mantul lagi. Mantul. Panas. Airnya pun juga nggak bisa meresap. Nggak bisa. Malah jadi genangan, jadi banjir. Tapi memang melihatnya hanya sebatas biasa mulai dulu seperti ini. Itu loh bahasa wis. Aduh wis saya nggak habis pikir. Aduh, baik Camat, terima kasih banyak sudah memberikan informasi ini. Mudah-mudahan nanti semakin gerakan-gerakan tentang lingkungan ini semakin masif di Jember. Siap. Dan juga di tempat-tempat lain. Mungkin itu yang kita diskusikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.